Rp1.000 sebulan bisa mengubah nasib bangsa. Negara ini sebenarnya bisa menjadi negara kaya dan maju, bukan dengan utang, bukan dengan membuka tambang baru, tapi dengan Rp1.000 sebulan. Sesederhana itu, kalau kita mau berpikir jernih. Rp1.000 sebulan jumlah yang dianggap receh. Tapi dari sini saya belajar satu hal, yang menghancurkan bangsa bukan kekurangan uang, melainkan kekurangan cara berpikir. Sebagai guru honorer, saya diperlakukan seperti barang murah, dipakai lalu dibuang. Jika guru, kaum intelektual, diposisikan tidak manusiawi, bagaimana dengan nasib orang miskin pada umumnya? Disitulah lahir gagasan putih dalam kepala saya 23 tahun yang lalu, yakni konsep rumah guru. Rumah guru bukan proyek beton, tapi cara berpikir sederhana untuk memutus lingkaran kemiskinan. Karena orang miskin itu tak mampu keluar sendiri dari lingkaran kemiskinan. Harus ada tangan yang menariknya, yaitu rumah guru. Rumah guru adalah titik temu antara guru, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang mau peduli, memberdayakan warga miskin agar mandiri secara ekonomi. Setiap daerah ada guru, setiap daerah punya potensi yang bisa digali. Guru adalah kaum intelektual, harus punya kesadaran sosial, membaur di tengah masyarakat, memberdayakan masyarakat miskin. Sebelum diundangkan Undang-Undang Guru, saya bergabung di FGII, Federasi Guru Independen Indonesia. Pernah ikut nimbrung bersama tokoh pendidikan dan Komisi 10 saat mereka bincang-bincang tentang Undang-Undang Guru. Saya hanya guru swasta honor, hanya bisa berkata dalam hati, andai Undang-Undang Guru menetapkan gaji guru semuanya setara UMR atau 2 kali UMR, hanya masa kerja yang membedakan. Lalu guru yang memberikan dedikasi di tengah masyarakat diberikan insentif yang tinggi, sehingga guru berlomba-lomba mengasah kreativitas, akan lahir inovasi tanpa batas. Untuk mengeksekusi gagasan putih atau konsep rumah guru, saya mulai dari satu hal. Apa yang bisa saya lakukan? Menulis. Dengan merajut kejadian-kejadian di sekolah, lahirlah novel Lentera Putih yang diterbitkan penerbit Gramata tahun 2011. Agustus 2020, saya abadikan menjadi Yayasan Madani Lentera Putih sebagai wadah untuk mengeksekusi konsep rumah guru. Untuk pembiayaan program rumah guru, Yayasan Madani menerbitkan kembali novel Lentera Putih, tapi sepi pembeli. Pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan untuk orang kecil, sebagian besar modalnya belum kembali. Seraya mendampingi masyarakat kecil agar bertanggung jawab dengan utang, pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, saya teruskan menjadi koperasi dengan nama Koperasi MBH Nusantara. Dengan simpanan wajib Rp1.000 sehari, anggota yang terdesak kebutuhan tidak ke rentenir lagi, tidak ke bank keliling lagi. Untuk memulai semua ini, saya mengorbankan tabungan yang saya siapkan untuk kebutuhan hidup di hari tua. Tapi disinilah saya membuktikan Rp1.000 bisa memberikan manfaat besar pada sesama bila dikelola dengan baik. Hari ini tabungan habis, usia habis, tenaga melemah, dukungan hampir tidak ada.
Saya mengantarkan sepucuk surat ke orang-orang hebat yang saya lihat di layar kaca dan sosial media punya kepedulian yang tinggi dengan melampirkan novel Lentera Putih. Berharap mereka menyuarakan, tapi tak satu pun yang merespon. 800 eksemplar novel Lentera Putih yang tersisa menjadi saksi sunyi bahwa di negeri ini menjual kemiskinan lebih laku daripada menjual gagasan atau menjual karya. Bayangkan jika Menteri Pendidikan berpikir sesederhana ini, menggerakkan 3 juta guru untuk mendirikan rumah guru bersama tokoh masyarakat di tempat guru bertugas. Bayangkan 3 juta guru bersatu dengan gerakan Rp1.000 sebulan, akan terkumpul dana 3 miliar. Bila bergabung 100 juta penduduk dengan gerakan Rp1.000, akan terkumpul dana 100 miliar per bulan. Dana ini diputar di rumah guru menjadi usaha kreatif. Dalam 10 tahun akan muncul UMKM muda dari akar rumput. Dalam 20 tahun Indonesia akan menjadi negara maju dan sejahtera. Bayangkan bila Menteri Pendidikan mewajibkan semua guru PNS, guru P3K, guru sertifikasi membeli dan membaca novel Lentera Putih sebagai wujud kepedulian terhadap sesama guru. Harga 70.000 tidaklah terlalu berat. Tentu Yayasan Madani sudah memiliki lebih dari 1 rumah guru yang lengkap. Saya sudah tua, saya tidak begitu paham IT. Saya sudah memulai konsep rumah guru dengan menulis, menjadikannya karya, menjadikannya yayasan. Bila konsep rumah guru ini dijadikan rumah guru digital, tentu gagasan putih atau konsep rumah guru akan lebih besar dari diri saya. Saya berharap bertemu dengan seseorang yang mau saya titipkan karya-karya saya dan melanjutkan Yayasan Madani Lentera Putih. Wassalam.